Halo semuanya, balik lagi bareng kita di teori konseling psikoanalisis oleh Bunga Farazakia, Firda Fitadiana, dan Vivi Alatevia dengan dosen pembimbing Dr. Baharudin Al-Habsyi. Yang pertama, kita bahas dulu yuk tentang pengertian konseling psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Psikoanalisis jelas terkait dengan tradisi Jerman yang menyatakan bahwa pikiran adalah wujud yang aktif, dinamis, dan bergerak dengan sendirinya. Psikoanalisis merupakan psikologi ketidaksadaran, perhatiannya tertuju ke arah bidang motivasi, emosi, konflik, mimpi-mimpi, dan sifat-sifat karakter. Psikoanalisa dahulu lahir bukan dari psikologi, melainkan dari kedokteran, yakni kedokteran bidang sakit jiwa. Tokoh utama psikoanalisa ialah Sigmund Freud. Setelah pengertian, kita bahas dulu yuk tentang sejarahnya. Sejarahnya yaitu teori psikoanalisis dipelopori oleh seorang dokter psikiatri yaitu Sigmund Freud pada tahun 1896. Ia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran, sedangkan alam kesadarannya dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut. Sebagian besar gunung es yang terbenam itu diibaratkan alam ketidaksadaran manusia. Setelah itu, kita bahas dulu yuk tentang teknik analisis kepribadian, yaitu teknik-teknik yang biasa digunakan dalam konseling psikoanalisis. Teknik analisis kepribadian merupakan pendekatan dinamika penyembuhan gangguan kepribadian yang dilakukan dengan melihat dinamika dari dorongan primitif atau libido terhadap ego dan bagaimana superego menahan dorongan tersebut. Yang kedua yaitu adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah teknik yang memberi kebebasan pada klien untuk mengatakan apa saja perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada dalam pemikiran klien tanpa memandang baik buruknya atau logis tidaknya, sehingga klien dapat terbuka dan mengungkapkan apa yang dialaminya. Yang keempat ada analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberi kesempatan pada klien untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang selanjutnya ada yaitu analisis resistensi. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadari klien terhadap alasan-alasan terjadinya resistensinya. Konselor meminta perhatian pada klien untuk menafsirkan resistensinya. Lalu yang selanjutnya ada analisis transferensi. Analisis transferensi digunakan untuk mendorong klien menghidupkan kembali masa lalunya sehingga memberi pemahaman pada klien mengenai pengaruh masa lalunya terhadap kehidupan saat ini. Yang terakhir ada yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan pengembangan dari teknik asosiasi bebas. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseling memahami peristiwa masa lalu dan sekarang. Untuk itu, ada juga loh pada konseling psikoanalisis ada kelebihan dan juga kelemahan. Untuk itu mari kita bahas kelebihan dan kelemahan tersebut. Yang pertama, untuk kelebihannya yaitu penggunaan terapi bicara. Kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia untuk meredakan penderitaan manusia. Yang ketiga, pendekatan ini dapat mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Yang keempat, pendekatan ini memberikan kepada konselor suatu kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku serta untuk memahami sumber-sumber dan fungsi-fungsi simptomatologi. Untuk kelemahannya, yang pertama, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu memerendahkan martabat manusia. Yang kedua, terlalu banyak menekankan pada masa kekanak-kanakan dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu berkurang. Yang ketiga, cenderung meminimalkan kurang efisien dari segi waktu dan biaya. Untuk kalian itu, kalian akan memilih konseling jenis apa? Terima kasih untuk yang sudah menonton. Untuk lebih jelasnya, apabila ingin ditanyakan, maka kalian bisa tulis di komentar di bawah ini. Terima kasih. Stay healthy.